Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ke-9 daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in, kita berada di tempat yang mulia ini, yaitu di rumah salah satu wali min auliyaillah, yaitu Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu managib dan mau'izatul hasanah, kami akan mengumumkan beberapa peringatan maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam ke-10, peringatan maulid akan diadakan di rumah Sayyidil Habib Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syihab, bertempat di Lorong Rakyat 14 Hulu. Dan pada malam Kamis, malam ke-11, peringatan maulid akan diadakan di Majlis Sawah Usabil, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan atau tempat cucian Atai Bom Baru. Dan pada malam ke-12, malam Jumat, malam kelahiran daripada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan maulid akan diadakan di rumah Sayyidil Habib Alwi bin Syekh Asgab, bertempat di Komplek Asgab 16 Hulu. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk mau'izatul hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh dua orang penceramah yang insyaallah, yang pertama akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Syekh bin Hamid Al-Kab, dan yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Habib Al-Ustaz Muhammad Al-Bagir bin Abu Yahamidun Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali, amma ba'du. Yang kami hormati para habaib, para asatid, para syiban, para tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempat hadir di acara ini, yang mohon maaf tidak bisa Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu demi menyingkat waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, dikabulkan hajatnya, dilancarkan segala urusannya. Para hadirin yang hadir tempat ini adalah tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan ada di hatinya kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyarah hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari rumah ke rumah, dari majlis ke majlis, dari musalla ke musalla, dari masjid ke masjid, dari pagi, siang, sore, maghrib, malam, kita selalu memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu membaca biografi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari sejarah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini juga kita tadi membaca burdah yang isinya sama, yaitu tentang siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya dan sebagaimana budi pekertinya. Ma'asyarah hadirin rahimani wa rahimu, untuk apa tidaklah mereka mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengenalkan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
setelah kita kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diharapkan setelah itu kita mengidolakan dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengidolakan dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang diharapkan setelah itu adalah kita berittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah berittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janjinya kepada kita, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita dan akan mengampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang hadir di sini, bahkan yang tidak sempat hadir di sini, yang ada kerinduan kepada baginda Rasulullah SAW dalam hatinya, mudah-mudahan mendapatkan kecintaan Allah dan diampunkan dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat mulia, dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya bagus, baik perintahnya, baik larangannya, semuanya membawa kita kepada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sesuatu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita menjadi wong yang bahagia, sukses kagak di akhirat, yaitu adalah kita di dunia ini mencari kawan-kawan yang baik, mencari kawan-kawan yang benar. Kalau kawannya baik, kawannya benar, insyaallah dia termasuk orang yang bahagia kagak di akhirat. Akan tetapi kalau kawannya tidak benar, kawannya tidak baik, maka dikhawatirkan kagak di akhirat dia akan susah. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, kawan ada dua. Ada kawan baik, ada kawan buruk. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan permisalan daripada kawan yang baik dan kawan yang buruk. Kawan yang baik itu ada seperti kawan seperti penjual minyak wangi. Lemak kalau kita dekat-dekat penjual minyak wangi. Kenapa? Maka dia kalau kita dekat sama dia, kita ginjoknya. Alhamdulillah tadi pada Habib Ja'far ini. Alhamdulillah berkat duduk dekat dengan beliau, tahu dapat minyak wangi. Alhamdulillah, tidak perlu beli. Tapi kalau misalnya tidak ngenjuk juga sudah, tidak dapat sudah. Kita baca beli. Kalau misalnya tidak baca beli juga, paling tidak ketika kita duduk dengan penjual minyak wangi, setidak-tidaknya bau harum yang kita dapatkan itu sudah nikmat yang luar biasa. Akan tetapi kalau kita duduk dengan wangi tidak baik, duduk dengan wangi tidak benar, maka permisalnya seperti kita berkawan dengan pembuat kayu, pembawa besi, pandai besi. Kalau kita berkawan dengan pandai besi, ngapa? Kalau kita jangan dekat-dekat sama dia, ngapa? Kaget baju kita terbakar, tebok kita. Apalagi kalau bajunya bagus, tebok sayang. Apalagi juga kalau tidak kena baju kita, kena kulit kita, sakit. Kalau tidak kena baju kita, tidak kena kulit kita, maka setidaknya kita mendapatkan bau yang tidak bagus ketika kita duduk bersama mereka. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita jengok sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah sahabat-sahabat yang pintar, sahabat-sahabat yang cerdas. Mereka dulu tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu mereka bahkan dulu memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahkan apa yang terjadi setelah mereka kenal dengan Allah, setelah dia masuk dalam agama Islam, dia mengenali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik, adalah sosok orang yang soleh, maka dia kumpul bersama Rasulullah, berkawan dengan Rasulullah, melazimi Rasulullah, belajar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubah keadaan yang tadinya era tersebut dikatakan era jahiliyah, masa-masa kebodohan, berubah menjadi masa yang khairul qurun qarni. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik zaman adalah zamanku, zaman yang di situ adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka dekat-dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka dikisahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabatnya, sedang mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tahu-tahu datang seorang laki-laki pemuda, datang nyelonong di tengah majelisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengangkat suaranya, ya Rasulullah, idzalli bizina. Ya Rasulullah,
izinkan aku untuk berzina. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ini setengahnya tak boleh adab. Tapi kita mungkin kita wajari. Kenapa? Karena pemuda ini mungkin hidupnya di lingkungan yang kurang benar. Karena di sana banyak perempuan-perempuan yang membuka auratnya. Banyak perempuan-perempuan menjajakan dirinya sehingga dia tidak kuat. Dia adukan kepada baginda Rasulullah SAW. Walaupun para sahabat tidak senang dengan perbuatan beliau. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Ya fulan, sini maju. Disuruh maju sama baginda Rasulullah SAW. Kemudian disuruh duduk di depan Rasulullah SAW. Didudukkan oleh baginda Rasulullah sama seperti duduknya seorang murid kepada gurunya. Didudukkan oleh baginda Rasulullah SAW sama seperti duduknya seorang yang sakit mengadu kepada seorang dokter. Kemudian baginda Rasul bertanya kepada dia, ya fulan apa? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Ya fulan, afataraddahu li ummik. Apakah kau galak? Berzina itu terjadi kepada ibumu. La ya Rasulullah, jalani fidak. Ya Rasulullah, jadikan aku tebusannya. Aku tidak pengen ibu aku menjadi seorang wanita yang berzina. Maka kata baginda Rasulullah, kalau kau tidak pengen ibu kau menjadi wanita berzina, maka orang lain pun demikian. Tidak kepengen ibunya menjadi wanita berzina. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, apa kau galak saudarimu menjadi perempuan pezina? Ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Sebagaimana kau tidak galak saudari menjadi wanita pezina, maka orang lain pun demikian. Tidak pengen saudarinya menjadi saudari yang pezina. Maka ditanyakan lagi oleh baginda Rasulullah SAW, afatardahu li khalatik li ammatik. Apa kau galak, kau ridho bibi kau menjadi seorang bibi yang pezina? Maka dia jawab lagi-lagi, ya Rasulullah, aku tidak ridho, aku tidak galak bibi aku menjadi perempuan yang pezina. Maka ada baginda Rasulullah, sebagaimana kau tidak galak, tidak ridho bibi kau menjadi seorang wanita pezina, maka orang lain pun demikian. Kemudian baginda Rasulullah SAW nyekel bagian dadonya, dipegang oleh baginda Rasulullah dadonya, kemudian didoakan oleh baginda Rasulullah SAW dengan 3 doa. Allahumma hassin farjah wa tahhir qalbah waghfir dzanbah. Ya Allah, jagokan kemaluan si fulan ini. Ya Allah, bersihkan hati si fulan ini. Ya Allah, ampunkan dosanya. Subhanallah. Bagi tangan itu lepas daripada pemuda tersebut, maka pemuda tersebut telah kehilangan niatnya tadi untuk berzina. Karena apa? Karena dia untungnya dia bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka macam itu juga dengan cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau masih kecil, ketika beliau lagi nak menuntut ilmu, beliau nak pengen belajar ilmu ke kota Baghdad, maka ibunya nitipkan duit 40 dinar. Kemudian ibunya ngomong, wahai anakku, aku tak baca ngantar kau, meloklah ke dalam rombongan, ya nak pergi ke sana. Melok rombongan, sudah melok dia. Subhanallah, apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ternyata rombongan ini dibegal, dirampok, seluruh orang yang bawa harta dimbek dirampas. Kecikok Syekh Abdul Qadir Jailani dewean, tingoknya kurus, badannya kotor, ini buntu ini. Buntu ganti duit lah dembeannya. Jangan tidak be, yang lain diperiksa-periksa, dia tidak, diam ke be. Akhirnya apa nyimak? Bulan, mau apa? Aku mau duit. Berapa? 40 dinar. Ngaku. Kau tahu ini nak dimbek. Iya, sudah akhirnya ini kejadian langka. Akhirnya dibawakan kepada pemimpinnya. Kemudian ditanya, ya fulan, ngapo kau? Ngapo kau berlaku jujur? Ketika ditanyakan, maka dia menjawab, aku telah berjanji kepada ibu aku tidak galak berbohong sama siapapun. Aku sudah berjanji kepada ibuku untuk tidak berbohong kepada siapapun, maka aku takut untuk berbohong kepadanya. Masya Allah. Akhirnya pemimpin perampok tersebut mengatakan, kau dengan umur kau yang masih kecil takut untuk melanggar sumpahmu kepada ibumu, maknanya kami tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Mereka bertobat, pemimpin perampok bertobat dan mengajak seluruh anak buah bertobat di tangan orang yang soleh. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani yang waktu masih kecil. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimahullah, maka ulama
mengatakan kita pentingnya untuk selalu duduk bersama orang-orang soleh. Ini di sini tempat kita. Banyak orang-orang yang soleh, banyak ulama, banyak orang yang soleh, hati-hatinya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat, maka perbanyaklah hadir di tempat ini. Setidaknya apa kata para ulama? Kalau kita berada duduk dengan orang soleh, setidaknya kita malu untuk melakukan perbuatan dosa. Di sini mungkin nak katik, apa nak berzina, sini nak mabuk tengah-tengah sini. Tidak katik, setidaknya dia malu, pengen tapi dia malu. Nah jadilah tidak tegawi. Kemudian apa? Kalau kita duduk dengan orang yang soleh, paling tidak kita termotivasi untuk berbuat yang baik. Jarang kita salat berjamaah, kawan kita salat jamaah, ajaknya, jamaah. Akhirnya mau tidak mau, terpelok akhirnya. Ujung-ujung dia salat jamaah. Tadinya tak kenal majlis taklim, kan kawannya suka majlis taklim, akhirnya masuk majlis taklim. Tadinya tidak pernah hadir di majlis maulid, kawannya soleh, kawannya sering hadir, akhirnya terpelok di situ. Subhanallah. Kemudian di antara kata para ulama, faidah daripada wong yang berkawan dengan wong yang soleh adalah ketika dia kaget di hari kiamat, dia termasuk wong yang tidak merugi. Kenapa? Karena di dalam kiamat al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Kawan-kawan hari itu di hari kiamat, kaget dari kiamat, masing-masing di antara mereka akan menjadi musuh di antara mereka. Saling nyalakan, saling ngatain, gara-gara kau aku maling, gara-gara kau aku pacak berjudi, gara-gara kau ngajak aku berzina, aku melok berzina. Ya Allah, tuntutlah dia. Kawannya tak terima. Kau juga pernah ngajak aku, tuntut juga. Akhirnya dijebloskan ke dalam api neraka. Ma'asyarah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu apa keberuntungan wong yang duduk dengan orang yang soleh? Maka di antara yang disebut para ulama, kita akan mendapat syafaat dari orang yang soleh. Diceritakan di hari kiamat ada dua wong yang meninggal. Dua wong yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi yang pertama amalnya soleh, amalnya bagus. Tapi yang sikap kurang, banyak maksiatnya. Soleh, meninggal dalam keadaan baik, tapi banyak maksiat, sering maksiat. Tapi apa? Akhirnya terjadi yang amalnya baik langsung, nah ini silakan fulan, giring ke surga. Wah senanglah aja, tempatnya surga, berjalan, kecium aroma surga. Ya Allah, alka lemaknya, aroma surganya, lemaknya sedap. Silakan jalan. Sementara kawannya karena banyak maksiat, galak mabok pula, galak main judi pula. Tak tahu zaman dulu ada judi online tak? Kalau ada mungkin itu juga. Galak berjudi, subhanallah. Hanya kau ni, kata malaikat zaman ini kau tempat kau di neraka. Belumlah dimasuk ke sana, dah terajang-terajang oleh malaikat tadi. Akhirnya apa? Dengan lagi dia berpikir, ya Allah, aku masuk neraka. Siapalah yang pacak menyelamatkan aku? Akhirnya dia terpikir, oh fulan, kawan aku yang soleh. Kawan aku ya dipanggil, ya fulan, wahai habibi, wahai sahibi, tolong aku, isfa' fiya. Ya fulan, tolong aku. Dia minta tolong sama kawannya yang sebentar lagi akan dimasukkan ke dalam surga. Maka kawan tadi tahu, nah ini kawan aku nih. Aku kenal dengan suaranya nih. Ini pernah hadir di majelis taklim sama aku. Ini pernah hadir di majelis maulid sama aku. Pernah hadir ketika masuk sholat berjamaah kepada aku, bareng-bareng ada Allah Subhanahu wa taala. Aku kenal dia. Maka dia minta sama malaikat, tak jadi aku masuk surga. Ngapa? Syukurilah kau sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala keselamatan supaya mendapat surga. Tak galak malaikat. Di surga lemak, ada bidadari, ada makanan. Tak, aku tak galak surga, tak galak bidadari, tak galak makanannya. Apa yang pengen? Kawan aku di dunia, aku tahu apa telah mendengar suaranya, dia akan dimasukkan neraka. Bebaskan dia. Kalau tak baca sudah. Kalau macam itu, bawakan aku, tarik aku ke dalam neraka supaya kami sama-sama masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Malaikat bingung. Ini mau penduduk surga. Nak dibawakan neraka mak mana? Ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya fulan, ya malaikat aku tahu. Wong ini dia kenal sama si kawannya tadi. Sedengat kawalnya, dia cuma tahu dengan kawannya sedengat. Tapi dia tidak rela kawannya itu masuk ke dalam surga. Tidak rela kawannya masuk dalam neraka.
maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku kenal dengan dia. Dia telah menjadikan aku Tuhannya dari dia hidup sampai dia meninggal. Dia kenal dengan aku, maka ku berikan, ku ampunkan dosanya, ku berikan itu bagian daripada pertolongan untuk dia gara-gara syafaat wong soleh ini kepada kau. Akhirnya masyarakat hadirin rahimanillah yang merasa banyak dosa, yuk mari merapat ke sini. Merapat ke sini banyak orang soleh. Mudah-mudahan kalau kita kaget di hari kiamat ternyata kita kurang amal kita, masih banyak kawan-kawan kita yang bakal menyelamatkan kita. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubban nabiyik wa hubbas salihin min ibadik wa hubba kulli amin yuqarribuna al-hubbik ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurumatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Hadza ma qultu lakum wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak, ya dunya wa din, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin, نسألك وليجيب العدل كي نستقيم على هداك القويم، ولا نطيع اللعين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب، أنت السميع القريب، ضاق الواسع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا، وكل الهنا نعطاه في كل حين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وأسألك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا، ويكفي الحسود ويدفع الظالمين، يزيل للمنكرات، يقيم للصلوات،
الصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة سابقين بجاه طه الرسول ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ضاق الخناق من فعلي ما لا يطاق فمن بفك الغلاك لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف وعان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para asatidz, para alim ulama, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Ali Al-Bin Hamid dan juga guru kita Al-Habib Muhsin Al-Habsyi dan juga para guru yang lainnya Al-Habib Syukri bin Ali bin Syahab, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan
yang lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebut namanya satu persatu, namun kita doakan mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dan juga hadirin yang hadir dalam acara malam ini, mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak, yang manfaat. Dan insyaallah berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Falhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang mulia, nikmat yang agung, nikmat yang besar. Di antara nikmat yang besar adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat dijadikannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat istimewa, bahkan diinginkan oleh umat-umat sebelum kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang dicatat dan disebutkan dalam kitab Sabilul Iddikar lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dalam kitab tersebut nyatakan, qala al-Imam Wahab bin Munabbih, tatkala Nabi Allah Musa alaihissalam membaca tulisan di Lauhil Mahfuz tentang keutamaan kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab tersebut Nabi Allah Musa alaihissalam membaca tulisan di Lauhil Mahfuz yang tertulis umat yang apabila melakukan salat 5 waktu diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa tanya kepada Allah, ya Rabb, umat siapa mereka? Kata Nabi Musa, ya Rabb, jadikanlah ini untuk umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak wahai Musa, hum ummatu Ahmad. Mereka khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca lagi, umat yang setahun sekali melakukan ibadah puasa, setelah melakukan ibadah puasa diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat siapa ya Rabb, jadikanlah ini untuk umatku. Kata Allah SWT, tidak wahai Musa, ini khusus umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat yang apabila melakukan satu amal baik, kemudian dilipat gandakan pahalanya 10 bahkan sampai 70. Umat siapa mereka ya Arab, jadikanlah ini untuk umatku. Kata Allah SWT, tidak wahai Musa, ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak keutamaan kemuliaan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya Nabi Allah Musa menyatakan, ya Rabb, kalau ini semua untuk umatnya Nabi Muhammad, maka jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak wahai Musa, engkau sudah aku utus menjadi nabi dan rasul untuk umatmu ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekelas Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau seorang nabi dan rasul, ketika mengetahui keutamaan kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW, beliau ingin untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi kita yang tidak kita minta, kita usahakan, kita upayakan, tapi Allah jadikan kita lahir jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah nikmat yang paling besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul di malam ini, malam yang sangat istimewa, malam yang penuh barakah. Dari hari demi hari, dari awal bulan Rabiul Awal kita membaca maulid sampai malam ini pun juga sampai seterusnya insyaallah, dengan mengekspresikan diri kita tentang gembiranya kita, cintanya kita kepada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang penuh berkah ketika kita berkumpul mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah bagaimana kelahiran Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat agung ini, Nabi kita Muhammad SAW, kelahirannya beliau memang beda dari yang lainnya. Beliau lahir dalam keadaan yang istimewa. Bahkan sebelum beliau lahir banyak kejadian-kejadian yang sangat mulia, kejadian yang benar-benar hebat. Di antaranya adalah keringnya daripada Buhairatus Sawa, dan juga daripada padamnya api kebanggaannya orang Majusi.
yang mereka anggap Tuhan. Ketika lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, begitu saja langsung padam yang sudah dijaga selama 1000 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qustullani, dalam hadisnya dinyatakan datang seorang Yahudi di kota Mekkah. Yahudi ini selalu mencari dan menunggu tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman. Beliau sangat mengerti, sangat tahu tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman. Pada malam tersebut dilihat dengan bintangnya ataupun petunjuk-petunjuk lainnya tentang lahir Nabi akhir zaman. Namun keesokan harinya beliau ini datang ke kota Mekkah, menghampiri orang-orang yang duduk di kota Mekkah di dekat Ka'bah. Ada beberapa halaqah, perkumpulan-perkumpulan. Ditanya sama orang Yahudi ini, afikum yuladul barihah, apakah ada di antara kalian yang lahir semalam? Mereka menjawab tidak. Lalu orang Yahudi ini pergi ke halaqah yang setelahnya. Ditanya lagi, afikum yuladul barihah, apakah ada di antara kalian yang lahir semalam? Dijawab mereka tidak, sampai terus beberapa halaqah. Namun di akhirnya beliau nanya lagi, afikum yuladul barihah, apakah ada yang lahir di antara kalian? Orang tersebut menjawab tidak, tapi semalam daripada keluarga Abdul Muttalib, kakek baginda Nabi Muhammad SAW, baru mendapat anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yahudi ini datang menghampiri Abdul Muttalib, kemudian meminta izin untuk melihat bayi tersebut. Diajaklah ke rumahnya Sayyidah Aminatul Zuhriyah, ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya Yahudi ini masuk ke rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat terpancar cahaya yang begitu terang menderang. Cahayanya bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Yahudi ini melihat bayi tersebut, namun meminta izin kepada Sayyidah Aminatul Zuhriyah untuk melihat bayi tersebut dan ingin dibuka bagian belakangnya, di belakang pundaknya tersebut ingin melihat tanda kenabian akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah diizinkan dan dibuka dilihat, disitulah ada tanda khatamun nubuwah baginda Nabi kita Muhammad SAW, ughsyiya alaih. Orang Yahudi ini jatuh pingsan, namun setelah disadarkan bangun, lalu orang Yahudi ini keluar lalu berteriak di hadapan kota Mekkah, di hadapan Ka'bah, nyatakan, ya ma'syarul Arab, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Arab, wahai orang-orang Quraisy, telah lahir di antara kalian Nabi akhir zaman yang insyaallah dakwahnya mencapai maghrib ke maghrib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lahir sangat istimewa. Beliau lahir dalam keadaan yang mulia. Beliau lahir dalam keadaan sujud. Beliau lahir dalam keadaan bersih. Beliau lahir mengeluarkan cahaya. Beliau lahir menandakan tangannya nunjuk ke atas. Bahkan menyatakan dalam riwayat beliau berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Berucap Nabi kita Muhammad SAW ketika lahir. Banyak riwayat-riwayat yang menyatakan, di antaranya menyatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ketika lahir berucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Riwayat lain juga menyatakan Rabbi Allah Jalalur Rabbir Rafi'. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keistimewaan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari masa lahirnya pun sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda yang sangat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan adanya majlis seperti ini, Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah tentang Nabi Muhammad, mengenal kepribadian Nabi Muhammad, tidak lain tidak bukan yang diajarkan, yang dilaksanakan pada malam ini, yang dilaksanakan juga, yang diusut dan juga diawali oleh para ulama kita, habaib kita menjalankan Maulid Nabi Muhammad SAW, melainkan untuk mengajarkan kita agar tambah cinta mengenal pada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cinta kepada Nabi Muhammad, suatu amaliyah yang sangat mulia yang betul-betul beruntung bagi kita hadirin. Alhamdulillah, kalau kita lihat para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu besarnya mereka cinta kepada Rasulullah, begitu hebatnya mereka berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dinyatakan sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Zaid bin Dathinnah, ketika beliau diutus oleh Nabi kita Muhammad SAW menjalankan tugas perintah Nabi Muhammad SAW, singkat cerita beliau ditangkap oleh kufar Quraisy, bahkan disandra, disiksa dan lain sebagainya, namun beliau akan dihukum mati. Tapi sebelum beliau mati, beliau diajak bicara oleh Abu Sufyan, menyatakan, apakah kamu ridho dengan posisimu ini yang bakal divonis dibunuh? Engkau akan aku kembalikan keluargamu
dan posisimu ini diganti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat jawaban Zaid bin Dathinnah ketika benar-benar penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, andai kata aku di posisiku bersama keluargaku dengan nikmat yang begitu istimewa, tapi aku tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW, andai kata berjalan tertusuk satu duri aja, aku tidak akan ridho. Bagaimana dengan posisi yang seperti ini? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebat cintanya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan setelah itu dinyatakan oleh Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama habbati ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang seperti cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fal mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah anugerah yang paling besar. Tentu kemuliaan keutamaan bagi orang yang memiliki cinta tersebut adalah mendapat kemuliaan bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh al-Imam daripada sahabat Nabi kita Muhammad SAW Al-Aghar bin Yasar. Yang singkat ceritanya, datanglah seorang badui menghampiri Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menyatakan, ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qawm walamma yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, apabila seseorang cinta kepada suatu kaum, apakah ia akan bersamanya? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW, al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama yang ia cintai di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan ketika mendengar hadis al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah, kata beliau, wallah, demi Allah, aku sangat gembira. Aku sangat senang mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini. Aku banyak mengambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat ilmu-ilmu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak yang diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semua beliau dapat, tapi kata beliau, aku mendapatkan dengan senang gembira, tapi ketika dengar hadis ini sangat gembira dan sangat senang. Kenapa wahai Sayyidina Anas bin Malik? Karena beliau mengharapkan, aku pingin sekali di dunia dekat dengan Rasulullah, di akhirat pun juga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khadimur Rasul. Beliau yang khidmah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut semua peperangan bareng Nabi Muhammad. Beliau yang selalu membawa siwaknya Rasulullah. Beliau yang selalu membawa sendalnya Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu menyiapkan tempat wuduknya Nabi Muhammad SAW. Begitu dekat dengan Rasulullah SAW, tapi beliau tetap merasa takut. Bagaimana bisa bersanding di akhirat kelak dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW sudah pasti masuk surga dan berada di Firdausil A'la. Tapi aku, kata Sayyidina Anas bin Malik, belum tentu masuk surga. Andaikan aku masuk surga, posisinya belum tentu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Karena yang beliau lihat beda, sangat jauh amalku dengan amalnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kalau sudah beramal enggak tanggung-tanggung. Ibadahnya beliau, solatnya beliau, sedekahnya beliau, khusyuknya beliau, dan masih banyak amal yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Solatnya Rasulullah SAW di tengah malam sampai kakinya bengkak. Satu rakaat bisa sampai 7-8 juz. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan zikirnya dan ibadahnya Nabi kita Muhammad SAW sangat banyak. Sedekahnya beliau sangat banyak. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Kata Sayyidina Anas bin Malik, sangat jauh amalku dengan amalnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa bersanding? Namun ketika dengar hadis al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah, ini adalah yang aku suka, yang aku senang. Kenapa? Karena aku benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama dalam makna hadis tersebut, andai kata ada seorang hamba yang amalnya hanya yang wajib saja dia lakukan, solat wajib, puasa wajib, dan menjauhi maksiat, tapi hatinya penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi andai kata ada seorang hamba yang amal ibadahnya banyak, solatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi hatinya kosong, tidak cinta kepada Nabi Muhammad, ditakutkan mati dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan acara yang sangat istimewa ini, di malam yang penuh barakah ini, marilah kita selalu meningkatkan kualitas
iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maulid yang kita hadiri perlu adanya perubahan, peningkatan dalam amal kita, dalam beribadah kita maupun perilaku kita dan lain sebagainya, agar menjadi kita hamba-hamba yang benar, yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan dekat pada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, beberapa hari yang lalu Al-Faqir mendengar tausiah daripada Sayyidil Walid Al-Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau menyatakan, alhamdulillah masuknya bulan Rabiul Awal ini, maulid demi maulid dan seterusnya, sudah berapa kali kita menghadiri maulid, apakah kita ada perubahan dalam hidup kita? Apakah ada peningkatan dalam amaliyah kita? Apakah ada peningkatan tambahan daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Kata beliau, dinyatakan, untuk zaman sekarang ini tidak usah bingung, tidak usah repot. Ingin tahu diri kita ini orang baik atau orang buruk, bisa lihat dengan apa yang kebiasaan kita lihat daripada handphone kita. Kalau handphone kita yang kita lihat hal-hal yang baik daripada ceramah, Quran, zikir dan lain sebagainya, itu menandakan orang yang baik. Tapi kalau kita lihat dalam handphone kita, dalam hal-hal yang buruk, di situ adanya kemaksiatan, adanya riba, adanya judi, adanya maksiat, nadharul haram dan lain sebagainya. Disitulah antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang yang baik, mencintai orang yang baik dan juga dekat dengan orang yang baik, dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saya yang bisa Al-Faqir sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.